Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Ayub pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Ia dikenal sebagai orang yang saleh dan jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Nama Ayub dalam bahasa Ibrani berarti bekerja. Dan sesuai dengan namanya, Ayub bekerja dan Tuhan memberkati. Sehingga Ayub menjadi orang terkaya dari semua orang di sebelah timur, dengan aset melimpah yang meliputi 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Ayub pasal 1 ayat 1-3. Kehidupan Ayub yang teramat makmur bisa jadi merupakan impian semua orang. Namun ternyata hal itu tidak bernilai kekal, tidak berlangsung untuk selama-lamanya. Suatu hari kehidupan Ayub yang teramat makmur itu tiba-tiba berubah dengan sangat cepat. Segala kekayaannya musnah dalam sekejap mata. 10 anaknya mati bersamaan dalam suatu tragedi bencana alam yang dahsyat. Dan seluruh tubuhnya kemudian juga terinfeksi penyakit bara yang busuk, dari telapak kaki sampai ke batok kepala. Begitu menjijikkan serta gatal tidak tertahankan, sehingga Ayub menggaruk-garuk badannya dengan memakai sekeping beling. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai pasal 2 ayat 8. Di tengah berbagai penderitaan yang bertubi-tubi menerjang kehidupannya, Ayub tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Ayub tidak menyalahkan Allah dan juga tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut kepada dirinya. Ayub pasal 1 ayat 20-22 dan pasal 2 ayat 10. Sahabat-sahabat Kristus, adalah merupakan penghiburan bagi setiap orang yang sedang menderita, jikalau mendapati kenyataan bahwa masih ada orang-orang yang peduli kepadanya. Hal itulah yang terjadi pada Ayub. Karena ketika para sahabatnya mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dirinya, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing dan bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa serta menghibur dirinya. Ayub pasal 2 ayat 11. Sahabat-sahabat Ayub tersebut pada mulanya sekadar duduk diam menemani Ayub di tengah penderitaannya. Dengan sabar mereka menemani Ayub duduk di tanah selama 7 hari 7 malam tanpa mengucapkan sepatah kata, karena mereka melihat bahwa sangatlah berat penderitaan Ayub. Setelah Ayub berkeluh kesah, maka kemudian berlangsunglah suatu percakapan teologis yang panjang. Sehingga pada akhirnya mereka justru menyalahkan Ayub dan menuduhnya sebagai pendosa yang dihukum Allah. Ayub pasal 3 sampai pasal 31. Pada dasarnya, segala yang dinyatakan sahabat-sahabat Ayub tersebut dikenal luas sebagai teologi retributif. Yaitu teologi yang mengajarkan bahwa setiap perbuatan pasti akan mendapatkan balasan. Perbuatan baik pasti akan berbalas berkat dari Allah. Sebaliknya, perbuatan jahat pasti akan berbalas hukuman dari Allah. Elifas, Bildad, dan Sofar, 3 sahabat Ayub yang menyalahkan Ayub, hanya melihat penderitaan dari kacamata teologi retributif. Berhubung Ayub mengalami penderitaan yang sangat berat dan nampak seperti orang yang sedang dihukum Allah dengan segala malapetaka, maka kemudian mereka menyimpulkan bahwa Ayub pasti merupakan seorang yang jahat, seorang pendosa yang
tidak bersedia mengakui kejahatannya. Padahal sejatinya penderitaan mengandung aspek lain dan tidak semata-mata merupakan akibat dari hukum retribusi. Sahabat Ayub yang paling muda, yaitu Elihu, kemudian tampil dan turut menyatakan pendapatnya bahwa Ayub bersalah karena menganggap dirinya lebih benar dari Allah. Dan Elihu juga menegur Elifas, Bildad, dan Sofar karena mereka bertiga menyalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Setelah itu Elihu menyatakan pendapatnya bahwa mereka semua sejatinya sedang berada di dalam ketidaktahuan tentang rencana Allah yang besar di balik setiap penderitaan. Ayub pasal 32 sampai pasal 37. Pernyataan Elihu tersebut seakan-akan membuka jalan untuk Tuhan hadir dan kemudian memberi jawaban kepada Ayub dari dalam badai dengan menyatakan kemahakuasaannya atas alam semesta. Ayub pasal 38 sampai pasal 41. Pernyataan Tuhan tersebut membuat Ayub menyadari dua hal, yaitu bahwa Tuhan mempunyai rencana atas hidupnya dan dengan kemahakuasaannya Tuhan pasti sanggup melakukan segala sesuatu sehingga segala rencananya pasti akan terlaksana dan tidak ada yang gagal. Oleh sebab itu, Ayub mencabut perkataannya dan menyesal memohon pengampunan kepada Tuhan. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Setelah mengucapkan firman-Nya kepada Ayub, maka Tuhan lalu menyatakan murkanya kepada para sahabat Ayub yang telah berkata tidak benar tentang Tuhan dan memerintahkan mereka untuk mempersembahkan korban bakaran dengan meminta Ayub untuk memohonkan doa pengampunan atas mereka. Oleh sebab itu pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naamah untuk melakukan seperti apa yang diperintahkan Tuhan. Dan Tuhan menerima permohonan Ayub. Ayub pasal 42 ayat 7 sampai 9. Sahabat-sahabat Kristus, kisah kehidupan Ayub yang dramatis dan dipenuhi lika-liku penderitaan pada akhirnya ditutup dengan catatan indah yang tidak hanya melegakan hati Ayub, tetapi juga memberi penghiburan kepada umat percaya di sepanjang zaman. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayub pasal 42 ayat 10. Memulihkan. Ya, memulihkan. Itulah yang dilakukan Tuhan kepada Ayub. Tuhan memberkati Ayub di dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada yang dahulu. Ayub mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu dan 1.000 ekor keledai betina. Ayub juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan yang sangat cantik. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya, sehingga ia dapat melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Lalu ia mati tua dan lanjut umur. Ayub pasal 42 ayat 12 sampai 17. Tuhan memulihkan. Ya, benar. Tuhan memulihkan. Betapa indahnya pengharapan ini. Karena tidak ada yang lebih melegakan dan memberi penghiburan bagi kita umat percaya bahwa di tengah gelapnya berbagai penderitaan masih ada seberkas cahaya terang pengharapan akan tiba waktunya Tuhan memulihkan. Sejatinya penderitaan memang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Penderitaan demi penderitaan silih berganti datang dan pergi mengisi hari-hari di dalam rentang waktu kehidupan kita di dunia yang fana ini. Terkadang Tuhan mengizinkan kita
mengalami betapa pedih dan perihnya kehilangan. Kehilangan pekerjaan dan penghasilan, kehilangan harta kekayaan dan tahta kekuasaan, kehilangan kesehatan jasmani dan rohani, dan bahkan kehilangan nyawa sanak keluarga dan para sahabat, orang-orang yang kita kasihi. Pandemi virus corona memang menakutkan. Ia bukan hanya memorak-porandakan perekonomian kita, melainkan juga merenggut kesehatan dan bahkan nyawa orang-orang yang kita kasihi. Bilakah Tuhan memulihkan? Tentu saja kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk penurunan kasus virus corona yang terus berlanjut di Indonesia. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kenormalan baru dengan menjalankan protokol kesehatan secara lebih aman dan nyaman. Perlahan namun pasti pandemi beranjak menuju ke arah endemi. Sehingga kita bisa bernapas lega tentang masalah kesehatan dan keselamatan. Tetapi bagaimana dengan perekonomian kita yang porak-poranda akibat dampak pandemi virus corona? Sudah banyak jemaat yang mengeluh betapa susahnya hidup di masa pandemi virus corona. Terutama menyangkut pekerjaan dan penghasilan. Mereka yang berdagang mengalami penurunan omset dan kerugian nampak nyata di depan mata. Banyak usaha dagang akhirnya ditutup dan terpaksa harus mem-PHK para karyawan. Mereka yang bekerja dan menjadi karyawan banyak yang di-PHK dan dirumahkan tanpa gaji yang utuh. Jemaat yang kaya menjadi susah, apalagi jemaat yang miskin semakin susah. Begitu susahnya sampai ada yang terpaksa meminta bantuan keuangan kepada pihak gereja. Bilakah Tuhan memulihkan? Sahabat-sahabat Kristus, mungkin itulah yang saat ini sedang kita alami. Kita sedang dalam krisis keuangan dan terus bergumul untuk mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita. Penghasilan kita terus menurun, sedangkan kebutuhan selalu mengikuti setiap langkah hidup kita. Bilakah Tuhan memulihkan? Di tengah penderitaan, kita berharap pemulihan dari Tuhan. Tidak perlu seperti Ayub yang dipulihkan dan diberi 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Cukup pulih seperti semula saja, kita tentu sudah bersyukur. Bilakah Tuhan memulihkan? Sahabat-sahabat Kristus, bilakah Tuhan memulihkan? Tentu saja saya tidak tahu. Tetapi teruslah berharap kepada Tuhan dan tetaplah percaya kepadanya. Tuhan pasti memulihkan kita. Amin.